Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya yang terhormat Abi Hanif Umida selaku pengasuh pondok dan yang terhormat Mas Awam, Mas Amik dan guru-guru. Nah, jadi langsung saja di sini saya komputerkan tentang kitab kuliah hari terakhir, yaitu tentang akad nikah. Nah, jadi apa sih artinya nikah? Nikah menurut bahasa artinya itu adalah berkumpul. Sedangkan menurut syarat artinya itu adalah akad yang sebagai perantara agar seseorang itu bisa bersetubuh agar menjadi halal. Nah, jadi menikah ini salah satu sunnah Rasul yang harus kita yang disunahkan kepada kita untuk untuk kita laksanakan. Nah, jadi sunnah bagi laki-laki, hukum-hukum nikah bagi seseorang. Nah, ada hukum nikah bagi seorang laki-laki itu sunnah apabila seorang laki-laki itu mempunyai hasrat dan mampu menanggung biaya pernikahan. Seperti menanggung biaya nafkah dan mas kawin. Nah, kemudian makruh bagi seseorang untuk menikah apabila dia itu tidak mempunyai hasrat dan tidak mempunyai uang. Kemudian wajib bagi seseorang untuk menikah apabila dia sudah mempunyai hasrat dan sudah mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan dan menafkahi seorang istri atau suami. Nah, kemudian haram bagi seseorang apabila dia tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, kemudian miring biar bagus kemarin. Kan kalau miring dia kerjanya gini, mbak ini tuh ini ngobrol malas aja. Nah, kemudian begitu pula bagi adapun hukumnya itu hilaf al aula. Nah, hilaf al aula ini adalah salah satu yang menyalahi hukum. Nah, jadi seseorang itu ingin menikah tetapi dia tidak mempunyai biaya, hanya mempunyai hasrat saja. Nah, apabila bagi perempuan sunnah bagi seorang perempuan menikah apabila dia mempunyai hasrat atau butuh lelaki untuk untuk bisa mengayomi dirinya. Nah, yang kedua itu makruh bagi seorang wanita apabila dia tidak mempunyai hasrat. Kemudian wajib bagi seorang wanita apabila dia terancam kehormatannya. Misalnya itu kayak dilamar secara paksa. Pokoknya harus nikah. Nah, kemudian diancam kehormatannya, terus dia ngomong aku mau nikah dengan nikah yang tidak bisa ditolak dengan nikah, pokoknya gitulah. Kemudian lanjut aja rukun nikahnya. Rukun nikah ada 5 yang masing-masing mempunyai syaratnya juga. Yang pertama itu bagi mempelai pria syaratnya itu yang pertama itu harus Islam, bukan mahram bagi wanita yang hendak dinikahi. Nah, jadi maksudnya itu adalah masih bukan sanak keluarga, yaitu seseorang yang baru kita temui, bukan sanak keluarga ataupun satu darah dengan kita. Kemudian bukan orang yang dipaksa selain paksaan yang dibenarkan oleh syara. Kemudian bagi seorang perempuan, habis itu bagi perempuan ya dia itu harus Islam ataupun dia itu harus Islam. Kemudian yang kedua dia itu harus seperti tadi bukan mahram bagi seorang laki-laki, bukan satu darah, bukan satu bukan satu sanak keluarga, tapi dari orang jauh, orang yang baru kenalan gitu. Nah, kemudian lanjut sigot. Nah, jadi dalam sigot nikah ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adanya ijab qabul, yaitu pemasrahan dari calon mempelai wanita secara jelas dan tidak boleh dengan cara kinayah atau sendirian. Nah, jadi pelaksanaan ijab bisa dilakukan oleh walinya sendiri, baik ayah ataupun kakek, atau wakilnya pada orang lain. Nah, contohnya ijab qabul itu seperti Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bentar ya. Nah, usikum ibadallah. Jadi ini seperti kayak apa namanya? Seperti khutbah Jumat. Usikum ibadallah wa iya ya bittaqullah ya azwajakum amarallahu bi. Gitu ya. Oke, fine. Fine. Dan seterusnya. Saya masih kurang hafal. Kayak gini loh. Nah, bener. sekalian. Nah, kemudian adanya qabul penerimaan. Oh iya. Adanya qabul adanya penerimaan. Jadi ijab itu adalah Jadi ijab itu adalah bukan pemasrahan. Sedangkan qabul itu penerimaan. Nah, Itu laki-laki, kabul perempuan. Iya. Iya. Nah, jadi qabul itu contohnya seperti qabil tu nikah atas bil qabil tu nikah li nafsi bil mahril madkur. Nah, jadi lanjut yang keempat. Nah, jadi ketika kita nikah harus ada walinya. Seorang wali dia itu harus Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan dia itu seorang yang adil. Nah, kemudian sunnah-sunnah yang dilakukan ketika akad ataupun nikah. Bagi seorang laki-laki dia itu harus memilih seorang wanita yang salehah, dari seorang keturunan yang baik, dan diyakini bahwa dia dapat memiliki keturunan yang banyak. Nah, kemudian ketika calon mempelai laki-laki ingin ketika calon mempelai laki-laki dia itu ketika melamar dia itu harus melihat wajah dan telapak tangannya. Nah, kemudian setelah itu mempelai laki-laki memberi khutbah kepada pihak wanita. Nah, kemudian yang terakhir ada pelaksanaan nikah. Jadi pelaksanaan akad nikah sebelumnya itu kan biasanya itu di ruangan-ruangan gitu. Nah, jadi sebelumnya itu pasang meja di tengah. Nah, di sebelah baratnya itu seorang wali dan wakilnya itu berada di sebelah barat. Sedangkan seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan itu berada di sebelah timur. Sedangkan dua orang saksi itu berada di sebelah utara. Nah, kemudian akad nikah dimulai baik dari pendahuluan pembukaan, kemudian diakhiri dengan doa, dan yang seterusnya itu adalah khutbah ketika nikah. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.